warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Salam sejahtera untuk kita. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ibu mau cek dulu nih siapa yang belum hadir hari ini ya. Udah Dinda, hadir semua? Dinda, kemana? Bu. Kemana Dinda nak? Kok nggak nongol dia, Bu? Kok nggak nampak mana Dinda nih, Bu? Sakit Bu Guru, Dinda. Sakit ya, nggak apalah. Untuk memulai pembelajaran kita, Syahril ya, tolong kita berdoa dulu nak ya. Iya Bu Guru. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih anak ibu. Semuanya sehat semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi negara di ASEAN nak ya. Itu masih ingat kan? Karena materi kita masih sama nanti adalah kelanjutannya. Masih ingat ya, jangan ya gara-gara kemarin kita sudah libur materinya lupa ya. Masih ingat, Bu. Oh, syukur. Jadi, sebelum kita masuk ke materi supaya anak ibu itu semangat semua, coba tepuk PPK-nya dulu. Ayo. Ayo coba, masih ingat? Tepuk PPK. Religius, nasionalis. Di tema 5 tentang wirausaha, di subtema 2 yaitu usaha di sekitarku, pembelajaran ke-1. Namun sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu masih mengingatkan kepada anak Ibu semuanya supaya menjaga kesehatan. Ingat pesan Ibu nak ya, 3M apa aja? Mencuci tangan dengan air mengalir Bu Guru. Iya, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, seperti yang sudah Ibu kasih tahu semalam, perlengkapan yang harus disiapkan untuk materi kita hari ini sudah disiapkan semua nak Ibu? Sudah, Bu. Sudah nampak? Ibu nampakkan layar di laptopnya masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, berarti sudah ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, itu yang ada 6 tujuan pembelajaran, tapi kita hanya menggunakan 4 kegiatan karena 1-2 pembelajaran nanti ada 1 kegiatannya, yaitu setelah berdiskusi contoh-contoh wirausaha di lingkungan sekitar, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Setelah itu, melalui kegiatan praktik, kalian harus bisa mengisi bentuk peta pikiran untuk daftar riwayat hidup di LKPD-nya nanti masing-masing ya. Sekarang kita nampak ya nak ya? Amati gambar. Nampak gambarnya? Belum, Bu. Nggak nampak gambarnya nak? Belum. Masih tulisan, Bu. Masih tulisan, oke. Ibu baliklah ke gambar. Ada nampak? Nampak Bu, nampak. Oke. Dari gambar itu kira-kira apa yang mau ditanyakan kalau melihat gambar seperti itu? Ayo. Gambar apa itu? Itu gambar orang bekerja ya Bu? Iya pintar Dinda, iya betul. Gambar apa? Gambar tentang orang bekerja, betul. Yang lainnya? Orang membuang sampah, nampaknya Bu. Apa itu, Bu? Nggak nampak ya? Oh, Ibu kasih gambar pekerjaan, Bu. Besar itu, Bu. Udah nampak? Gambar macam-macam pekerjaan. Ini nampak? Nampak Bu. Sudah Bu. Jadi maksud Ibu menyuruh kalian melihat gambar supaya kalian tahu betul dibilang sama Nak Andrian. Ini adalah contoh sebuah pekerjaan, berarti adalah sebuah usaha yang mana di usaha ini terdapat di sekitar kita. Ibu rasa enggak ada yang enggak ada di sekitar anak-anak Ibu ini ya. Tukang pangkas ada? Ada, Bu. Ada Bu. Fotokopi ada? Ada Bu. Bengkel ada? Ada.
Cobalah diskusikan dulu sama temannya. Kira-kira alat-alatnya itu apa Indonesia punya semua atau ada nggak alat dari luar? Halo Kayaknya Dinda, ada, Bu. ini sumber daya alatnya itu apakah dari Indonesia semua? Apa ada nih bahannya dari luar, Nak? Ada dari luar, Bu Guru. Ada, Bu. Iya, pintar Sahrir. Iya, bahan-bahan dari usaha ini itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar. Nah, ketika bahan yang kita ambil dari luar masuk ke Indonesia, ada tahu nggak namanya apa itu? Impor, Bu Guru. Iya, kalau barang kita yang dikeluarkan dari Indonesia keluar namanya apa? Ekspor, Bu. Iya, jadi kesimpulannya ini dia, Nak. Nampak di layarnya? Belum, Bu. Belum Si ya? gambar, Bu. Kasih gambar ya, Nak Ibu. Enggak apalah, Ibu kasih aja yang kecil gambarnya. Nampak, Nak? Pak, sudah, Ibu. Iya, jadi kesimpulannya dari gambar tadi, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas di luar negeri disebut mengekspor. Nah, LKPD kan sudah Ibu bagikan itu. Jadi Ibu mau kalian mengisi LKPD-nya, setelah itu kita diskusikan nantinya. Sebelumnya baca dulu ini, Nak. Nampak? Di bukunya ada juga itu. Contoh wirausaha ekspor. Ada 2 contoh usaha ekspor. Memang kalau di Indonesia bahan-bahan yang diekspor banyak ya. Ini cuma contoh aja. Tadi ada batik dan gerabah. Dan banyak hal lainnya. Jadi tugasnya di LKPD, anak-anak ibu membuat nama apa misalnya. Contohnya seperti minyak bumi. Itu kan hasil dari Indonesia. Diekspor kemana begitu, atau di barang dari luar negeri misalnya dari Jepang yang kita impor itu apa begitu ya, itu nanti LKPD-nya, Nak ya. Iya, Ibu. Nah, boleh nanti setelah dikerjakan nanti didiskusikan setelah karena kita materi ini berlanjut dia di pembelajaran 2, nanti kita akan mendiskusikannya atau kalian mempresentasikannya di pembelajaran kedua esok hari, Nak ya. Untuk hari ini Ibu mau ngajak anak-anak Ibu untuk melihat video dulu. Oke. Kita melihat video sebentar ya, Nak, tapi harap anak Ibu harus memperhatikan betul-betul karena Hai kita semuanya. Kali ini kita akan belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini. Sebagai alat penunjuk magnet. Apa itu magnet? Batu magnesian. Nah, dapat kamu lihat yang disebut dengan bentuknya, magnet dibagi menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet silinder, batang, jarum, Tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub paku dan jarum. Kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet yang keempat. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama di dekat magnet dan sifat-sifat magnet. Sampai jumpa. Terima kasih. sudah ditengok videonya, Anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, jadi dari video tadi kita akan membuat percobaan. Kan semalam udah Ibu kasih tahu bahwa alat-alatnya ada bawa, Nak? Ada, Bu. Iya, terima kasih anak Ibu baik-baik. Jadi dari video tadi di situ ada benda magnetis dan ada benda non magnetis ya. Coba semuanya. Sama ya, Ibu juga ada bawa magnet. Ini magnet ada nampak, Nak? Magnetnya kecil nih. Ada nampak? Nampak, Bu. Kita nanti ini harap diperhatikan karena akan diisi di LKPD. Setelah itu kita presentasikan, Nak ya. Nanti akan Ibu suruh salah satu. Nah, nanti kita membedakannya, kita ambil gunting. Nah, ini gunting.
Kalau dia menempel ke magnet, artinya dia adalah benda magnetis, nak ya. Oh, menempel. Betul nggak? Betul. Iya, berarti gunting benda magnetis. Ibu punya sisir. Coba diperhatikan semua boleh di tempatnya masing-masing ya. Ibu punya sisir, tapi tidak menempel dia. Nah, enggak kan? Enggak. Iya, selanjutnya ibu ada punya klip apa nih? Iya. Menempel kan? Iya. Selanjutnya ibu punya batu. Nampak? Batunya nggak nempel, batunya nggak nempel. Ibu punya apa ini, ikat rambut juga nggak nempel. Terus ibu punya daun, nampak daunnya? Nampak, Bu. Nggak juga nempel. Terus ibu punya pintul. Oh, pintulnya nempel. Jadi terakhir ibu punya besi, kuat nempelnya nih. Wah, terakhir ibu punya pulpen, pulpennya nggak nempel. Nah, jadi anak-anak ibu, oke, paham ya anak-anak ibu? Paham, Bu. Bro. Tolong diisi LKPD-nya, ibu kasih waktu 5 menit ya. Setelah itu kita akan presentasikan apa saja benda magnetis dan apa yang bukan magnetis atau non-magnetis. Oke, siap ya? Sudah, Bu. Iya, silahkan presentasikan anak ibu. Iwan, hasilnya mana yang benda magnetis dan mana yang bukan magnet? Hektar ya, Mas stapler tadi. Iya. Terus besi. Ya. Itu aja, Bu. Pinter anak ibu, kasih tepuk tangan lagi untuk Dindanya. Ibu rasa semuanya pasti bisa ya, tidak ada yang nggak tahu ya nak ya, kan udah dipraktekkan ya. Nah selanjutnya, ibu mau salah satu di antara anak ibu membuat kesimpulan dari video dan percobaan yang sudah kita buat. Ayo anak ibu Triwani, mana dia? Kasih kesimpulannya. Iya, Ibu. Jadi, benda yang terbuat dari logam itu disebut benda magnetis, Bu, karena ketika didekatkan ke magnet menempel. Iya. Sedangkan tadi daun, batu itu bukan benda magnetis karena jika ditempelkan ke magnet tidak menempel, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Triwani. Ibu yakin ya semua anak ibu udah paham ya? Paham nak? Paham lah ya. Paham, Bu. Semangat dulu lah. Ayo, semangat. Halo. Halo. Hai. Ya. Selanjutnya, materi selanjutnya itu kita akan belajar membuat daftar riwayat hidup anak ibu. Sudah pernah membuat daftar riwayat hidup? Perhatikan video satu lagi ya. Ini dia. Sebagainya. Tentang berbagai jenis teks adalah lembar atau surat. Petunjuk pengisian formulir yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap rumah, ada tempat, hobi, moto pendaftaran seperti yang ada di buku tema tugas-tugasnya. Wabarakatuh. Itu tadi video tentang daftar riwayat hidup. Jadi dari gambar tersebut ada yang mau ditanya, dari video tadi ada yang mau ditanyakan anak ibu? Ya, Bu. Iya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Kalau menulis nama itu pakai huruf besar semua atau bagaimana, Bu? Pada daftar riwayat hidup ya nak? Iya, Ibu. Nah, ini ibu kasih contoh anak ibu yang cantik ya. Nah, dia menulis nama, boleh menggunakan huruf besar semua, boleh menggunakan huruf besarnya di awal. Begini, nampak nak contohnya? Nampak, Ini Bu. contoh. Daftar riwayat hidup itu dia ada ada dua variasi atau dua contoh. Dia bisa berbentuk isian, ada yang berbentuk narasi. Ini contohnya anak ya. Ini contohnya. Sebetulnya untuk membuat daftar riwayat hidup, itu kalau anak-anak ibu mau lebih mudah, kita membuat dulu apa saja yang tentang diri kita. Kita harus tulis dulu nama kita punya hobi apa,
semuanya kita tulis. Nah, itu semua sudah Ibu buat dalam LKPD kalian. Nah, di LKPD nanti, di situ kalian membuat peta pikiran tentang diri sendiri. Artinya dari mulai nama, tulis nanti semua yang berhubungan dengan diri kita. Dari mulai nama, tempat tanggal lahir kita, sampai ke hobi kita. Setelah itu kita baru membuat daftar riwayat hidup seperti contoh ini. Karena ini materi ini juga bersangkut dengan materi yang selanjutnya di pembelajaran selanjutnya itu juga materi ini, LKPD-nya pun itu akan kita presentasikan di materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak Ibu? Nggak ada, Bu. Ya, Ibu akan membagikan evaluasinya. Nah, itu evaluasinya sudah Ibu bagikan ya, nanti dikumpulkan. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan, besok pembelajaran kita itu, kita akan pembelajaran tentang usaha kecil dan menengah. Nanti tolong dibaca-baca di rumah, supaya anak-anak Ibu semua bisa belajar dengan mudah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kalau Ibu pengennya kita nyanyi dulu sekali ya, sebelum kita pulang ya nak ya. Bisa? Iya, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Nyanyi apa, Bu? Mari pulanglah. Mari pulang. Mari pulang. Mari pulang. Nanti. Sudah, terima kasih anak Ibu semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Dum. Ya, terima kasih Bu Hordiani. Untuk Bu Suryani, terima kasih untuk tampilannya ya. Saya melihat mulai ada keaktifan antara guru dan siswanya, dan mulai nampak pemanfaatan tipaknya jelas gitu ya. Video yang disampaikan jelas mau kemana, anaknya pun jelas mengomentari, dan bahkan memberi jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan. Ya, kalau seandainya saya lihat memang sebenarnya sudah cukup bagus lah ya, kalau melihat dari tampilan sekilas gitu aja udah cukup bagus dibandingkan yang tadi-tadi gitu. Tapi nggak tahu nanti kalau seandainya yang dua, terutama untuk Bu Wiwin sama Ibu Masrofa, kita berharap juga nanti bisalah tampil seperti Ibu atau seperti Adrian sedikitnya lah ya. Tapi sebenarnya memang kami ingin lebih mantap lagi, jangan kalau bisa lagi Ibu memang benar-benar sudah paham bahwa waktu itu sudah bakalan mau habis tanpa harus ada aba-aba dari teman. Tapi gitu pun untuk karena kita ini masih belajar, artinya gitu ya, Bapak Ibu jangan sakit hati kalau seandainya kami melihat ada hal-hal yang tidak pas, kami langsung sampaikan, bukan mau mencari-cari kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki secara bersama-sama, supaya nanti ketika masuk PPL, apalagi ketika masuk ke UKIN-nya, Bapak Ibu buat video, Bapak Ibu benar-benar sudah siap untuk itu, udah nggak kaku lagi gitu ya. Ya kalau saya melihat Ibu Suryani udah mulai mantap Bu Suryani. Cuman perlu ditingkatkan dalam hal-hal kembali ya. Kalau intonasinya saya melihat Ibu sudah lumayan dibandingkan ke Pak Andrian. Ini sisi banding-banding dulu lah ya. Jangan sakit hati ya kalau dibuat gitu ya. Artinya kita mau buat perbandingan supaya Bapak juga bisa melihat. Kadang Ibu itu tiba-tiba ada suaranya agak tinggi gitu ya, membuat suasananya akrab dengan anak pun ada gitu ya. Jadi anaknya bisa komunikasinya dengan baik ke gurunya, mungkin seperti itu. Kalau untuk Bu Suryani udah lumayan lah ya. Kalau saya seperti itu, nggak tahu kalau ada hal-hal lain yang mau teman-teman mau sampaikan ke Bu Suryani yang saya terlewatkan, mungkin saya persilahkan lah ya, kita persilahkan Bu Hordiani mungkin untuk kawan-kawan yang lain yang mungkin dilihatnya tapi saya tak melihatnya, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Hordiani. Baik Ibu.